Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru sekumpul menegaskan, mula-mula yang dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Nur Muhammad. Hai orang yang menuntut akhirat, ketahuilah olehmu bahwa tidak sempurna bagi engkau mengenal Tuhan engkau kecuali dengan dua perkara. Dengan dua perkara inilah baru sempurna makrifat engkau kepada Allah. Pertama dari dua perkara, mengetahui asal kejadian diri engkau. Dua, mengetahui apa permulaan yang dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun mula-mula yang dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu yang diberi nama Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad ini Allah jadikan akan ruh alam semesta ini, kemudian jasadnya alam semesta ini. Maka nyatalah bahwa ruh sekalian kita ini daripada Nur Muhammad. Adapun batang tubuh kita ini jadi daripada Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi ruh kita ini jadi daripada Nur Muhammad. Adapun jasad kita dijadikan dari Nabi Adam. Jadi Nabi Muhammad adalah bapak sekalian ruh, Nabi Adam adalah bapak sekalian tubuh. Tetapi jasad Nabi Adam ini dijadikan dari Nur Muhammad juga. Jasad kita dijadikan asalnya dari tanah. Tanah itu asalnya daripada banyu atau air. Air itu asalnya daripada angin. Angin itu asalnya daripada api. Api itu asalnya dari Nur Muhammad juga. Jumlahnya ruh kita Nur Muhammad namanya. Jasad kita Nur Muhammad juga namanya. Jadi jasad kita Nur Muhammad dimasukkan ruh Nur Muhammad juga ke dalamnya. Nurun ala nurin, yang menunggu nur, yang masuk nur. Maka hancurlah si jasad menjadi ruh, hancurlah ruh menjadi nur. Maka apabila ruh kita dan batang tubuh kita itu keduanya jadi dari Nur Muhammad, maka yaitu Nur Muhammad jualah nama keduanya, tidak lain. Dari perkataan di atas, guru sekumpul menjelaskan bahwa awal mula sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu Nur Muhammad. Maka dari Nur Muhammad itu Allah menjadikan ruh alam semesta beserta isinya. Kemudian nampak zahirnya yang sekarang bisa dilihat. Berdasarkan hal itu sudah jelas dan nyata bahwa ruh seluruh makhluk diciptakan dari Nur Muhammad, sedangkan fisik atau tubuh makhluk diciptakan dari Nabi Adam. Kesimpulannya, Nabi Muhammad adalah bapak sekalian ruh dan Nabi Adam adalah bapak sekalian tubuh. Namun jasad Nabi Adam pada hakikatnya juga diciptakan dari Nur Muhammad. Tubuh makhluk dijadikan dari tanah. Tanah itu berasal dari air. Air itu berasal dari angin. Angin itu berasal dari api. Dan api itu berasal dari Nur Muhammad. Ruh kita adalah Nur Muhammad dan jasad kita adalah Nur Muhammad. Jika digabungkan, jelas bahwa jasad makhluk yang dinamakan Nur Muhammad telah dimasuki oleh ruh yang bernama Nur Muhammad juga. Yang memasuki adalah nur, yang dimasuki adalah nur. Maka jasad dan tubuh lebur ke dalam Nur Muhammad. Apabila seorang hamba sudah mengetahui hal tersebut, langkah selanjutnya yaitu memasrahkan Nur Muhammad kepada ruh ada dalam diri, jasmani dan alam semesta beserta seluruh isinya. Guru sekumpul mengumpamakan hal ini dengan air dan tumbuhan.
Air dan tumbuhan merupakan dua hal yang saling melengkapi. Tumbuhan akan mati jika tidak ada air. Begitulah Nur Muhammad menjadi pokok penting dalam ruh dan jasad manusia. Tidak ada yang lain dari Nur Muhammad. Apabila semua hal di atas sudah mampu dilakukan oleh seorang hamba dengan benar dan yakin, maka Allah akan memperlihatkan keindahan zat wajibul wujudnya. Akhirnya sampai kepada Allah. Inilah yang disebut waliyullah. Jika Allah sudah membukakan rahasianya, maka tidak ada lagi duka cita di dalam hati, karena maksud dan tujuan dalam hidup telah tercapai. Itulah pula yang dinamakan dengan kesempurnaan makrifat. Guru Skumpul menegaskan kembali dengan mengatakan, Allah Ta'ala menyuruh kepada kita, pertama makrifat kepada Sidin atau kepada Dia, kepada Allah. Kedua, mengenal cara ibadat. Dan ketiga, mengenal cara menghadap. Makrifat itu adalah mengenal Allah. Cara ibadah itu adalah fikih. Adapun cara menghadap itu adalah tasawuf. Makrifat kepada Allah Ta'ala ini tidak bisa sempurna kecuali dengan melewati dua perkara. Nomor satu, dengan mengetahui awal daripada makhluk Allah. Nomor dua, mengetahui asal kejadian diri. Awal makhluk Nur Muhammad. Diri kita ini terjadi daripada ruh dan tubuh daripada Nur Muhammad. Tubuh daripada Nabi Adam. Nabi Adam dari Nur Muhammad juga. Maka hancurlah ruh jadi Nur Muhammad, hancurlah tubuh jadi Nur Muhammad. Nurun ala nurin. Kemudian memesrakanlah yang demikian pada alam sekaliannya. Niscaya dibukakan Allah, yaitu hijabnya. Insya Allah. Pada hakikatnya tubuh manusia yang bersifat fana ini tidak bisa mengenal Allah, melainkan dengan perantara Nur Muhammad. Lebih lanjut, Guru Skumpul menjelaskan, jadi adanya kita dengan Nur Muhammad, mengenal Allah pun dengan Nur Muhammad. Oleh sebab itu, karena ia Nur Muhammad terhampir kepada wujudnya Allah Ta'ala, tiada yang paling hampir kepada Allah kecuali Nur Muhammad. Nur Muhammad ini asal daripada kita dan alam semesta. Jadi kita ini terjauh atau jauh sedikit yang terparak atau dekat tadi Nur Muhammad. Maka barang siapa memesrakan akan Nur Muhammad dan memusyahadahkan ia dengannya, adalah serasa memesrakan dan memusyahadahkan Tuhannya. Menyatakan Nur Muhammad seakan-akan menyatakan Allah, karena Nur itu adalah nama Rasulullah. Nur itu juga namanya Allah. Dengan sebab demikian, Nur Muhammad ini menjadi kenyataan bagi zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyata zat Allah ada Nur Muhammad. Orang yang melihat cermin pasti tidak bisa tidak melihat wajahnya. Pasti dia melihat wajahnya. Nah, begitulah juga orang yang mengingati Nur Muhammad ini, pasti secara otomatis dia akan tidak bisa melupakan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barang siapa yang mengingat Nabi Muhammad, maka sama saja dia dengan mengingat Allah. Disinilah kedudukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad, siapa mengatakan engkau berarti dia mengingatku. Siapa yang memasrahkan Nur Muhammad, serasa memasrahkan Tuhan Allah. Karena Nur Muhammad itu kenyataan bagi wujud Allah. Dan pada Nur Muhammad itu jualah tajalli sampai kepada Allah. Dan pada martabat Nur Muhammad itu jualah penghabisan pendapat orang yang arif billah.
dan martabat nur itu jualah perhentian perjalanan segala nabi-nabi dan wali-wali, rasul-rasul pada mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampai Nur Muhammad aja, karena kalau naik daripada itu berarti hebat daripada Nabi Muhammad itu sendiri. Adapun amalannya yaitu memperbanyak sholawat sambil mengingat yang tadi, mulut bersolawat, sholat atau yang wajib jangan ditinggal. Semua yang dijelaskan dalam hal ini adalah urusan dan masalah batin, lubuk hati terdalam dengan yakin yang kuat. Guru sekumpul menyebut hal ini dengan ilmu kesempurnaan. Ia menegaskan untuk selalu bertekad dalam hati meminta agar tidak dimatikan apabila belum sempurna. Seorang hamba yang memasrahkan diri kepada Nur Muhammad senantiasa mengamalkan seluruh sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad, karena sebuah nur tidak melakukan hal-hal yang tercela. Mengenai kedudukan Nur Muhammad dalam martabat 7, ia menjelaskan di bawah dari 3 martabat yang qadim, ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Itu semuanya martabat qadim. Kemudian yang keempat, awal dari martabat yang baru disebut alam al-arwah atau alam al-anwar. Disinilah duduknya Nur Muhammad. Barang siapa mengira atau mengiktikadkan, apalagi mengatakan, apalagi mengajarkan bahwa Nur Muhammad itu qadim, makanya telah sesat, dan salahnya sesat dirinya menyesatkan kepada orang lain. Dapat dipahami bahwa guru sekumpul meletakkan posisi Nur Muhammad pada martabat alam arwah. Itu merupakan pendapat yang ittifaq dari guru-gurunya dari berbagai kalangan dan daerah. Bagi yang menyatakan bahwa Nur Muhammad itu bersifat qadim, ia menegaskan bahwa itu sesat, menyesatkan. Dari beberapa penjelasan di atas menunjukkan bahwa Nur Muhammad adalah suatu yang sangat penting dalam pencapaian makrifat. Oleh sebab itu, seorang hamba harus meyakini dan memasrahkan diri kepada Nur Muhammad.